Halo saudaraku pemirsa Bakti Channel yang berbahagia. Kita belajar kembali dari pelajaran Sekolah Sabat hari Kamis 25 Agustus dengan judul Senjata yang Menaklukkan. Mengawali pelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi. Engkaulah pencipta dan juga penebus kami. Pada saat ini kami kembali belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Tuntun kami untuk memahaminya, membawa iman kami semakin setia kepada Tuhan. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa, amin. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, pelajaran kita di hari Kamis, agar kita membaca terlebih dahulu 2 Tawarik 20 ayat 1-30. Seperti yang ditemukan Yosafat, pujian adalah senjata yang ampuh. Setelah menerima laporan bahwa pasukan besar akan datang melawan dia, Yosafat tidak langsung terjun ke tindakan militer, tetapi mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ketika orang-orang Yehuda datang ke Yerusalem untuk berpuasa, Yosafat mengakui kenyataan dari situasi tersebut dengan mengatakan bahwa karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. 2 Tawarik 20 ayat 12. Ketika Anda melihat pasukan besar mendekat, apakah reaksi naluri Anda? Dari tanggapan Yosafat dalam 2 Tawarik 20 ayat 3-12, apakah yang dapat Anda pelajari tentang menghadapi tantangan yang luar biasa? Ketika roh Allah turun ke atas Yahaziel, dia dengan berani mengumumkan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dengan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai engkau. 2 Tawarik 20:17. Setelah itu, mereka menyembah Allah dan menyanyikan pujian untuk Dia dengan suara yang sangat nyaring. Meskipun Allah akan berperang untuk mereka, mereka tetap harus keluar untuk menghadapi musuh. Tetapi ini bukan pawai perang biasa. Yosafat menunjuk paduan suara untuk menyanyikan pujian bagi Allah saat mereka berbaris. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Menurut penulisnya, Allah campur tangan pada saat mereka menjalankan iman mereka dalam janjinya, ketika mereka mulai memuji Dia dengan kemegahan kekudusannya. Saudaraku, boleh kita baca juga 2 Tawarik 20 ayat 1-30. Prinsip-prinsip rohani apakah yang dapat Anda lakukan, yang dapat diterapkan dalam perjalanan Anda dengan Allah, terutama di saat-saat pencobaan dan tekanan? Saudara dan saudariku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran kita di hari Kamis ini sangat luar biasa, karena pelajaran ini menuntun iman kita untuk tetap memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam hal ini tidak cukup hanya memuji Tuhan dalam saat sukacita, tetapi juga memuji Tuhan dalam keadaan sawan lebur yang sangat besar, atau dengan kata lain, sawan lebur yang sangat mendesak. Di sana kita harus mengambil keputusan untuk menyembah Tuhan, sebagaimana Yosafat mencari Tuhan di saat dia ada di dalam kelemahannya. Dia membandingkan dengan tentara Amon dan juga Moab, bagaimana tentara dari kedua kubu ini sangat besar dibandingkan dengan Yehuda. Tetapi Yosafat mencari Tuhan di dalam kelemahannya. Saudaraku, adakah dari antara pemirsa Bakti Channel yang akan berjanji dan berkomitmen dan melakukan untuk mencari Tuhan di dalam kelemahan kita, bila kita bandingkan dengan kubu-kubu permasalahan yang ada menyerang kehidupan kita, kubu-kubu pencobaan yang sedang kita jalani? Adakah kita
mencari Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, mengangkat pujian kepada Tuhan. Saudara dan saudariku, jangan sampai saat ada permasalahan dalam hidup kita, yang selama ini mungkin kita bernyanyi untuk Tuhan dalam rumah tangga kita bersama keluarga, anak-anak atau istri atau suami, tetapi pada saat kita menjadi lemah oleh karena kubu cawan lebur yang semakin kuat, maka pujian itu pun semakin redup dan bahkan kita meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu pelajaran ini mengingatkan bagi kita untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap mencari Tuhan di tengah kehidupan kita, walaupun di dalam keadaan mendesak sekalipun. Terima kasih, pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Semoga pelajaran ini akan menuntun iman kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan, Allah kami maha tinggi. Engkaulah pencipta dan juga penebus kami. Kami bersuka cita hari ini dapat belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Tuhan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan dan mempraktekkan firman ini di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku, demikian pelajaran sekolah Sabat kita untuk pelajaran hari Kamis. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.